Kita mulai Bu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada level 1 ini. Semoga dengan inayah ridhonya kita dapat beristiqomah ya dalam belajar menuntut ilmu, kebaikan, ketaatan, ataupun juga dalam hal kesehatannya. Baik, qabla bidayati ta'allumina fi hadha sabah al-mubarak, hayya bina naqra ad-du'a qabla at-ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna fahma. Baik, kita mulai ya. Ini kita mulai. Baik, alhamdulillah fi al-usbu al-madi laqad addaina al-ikhtibar al-muntasif ya, al-mustawa al-ula. Pada minggu lalu kita telah mengadakan yaitu ujian pertengahan ya, yaitu untuk level pertama. Nah, seperti itu. Ini Ibu Dede sama Ibu Umi Nazifah dua-duanya sudah ujian ya? Sudah Ustaz. Ya, minggu lalunya lagi ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi setelahnya. Nah, kemarin kita telah mempelajari yaitu terkait dengan apa? Terkait dengan angka muannas ya. Iya. Iya betul. Terakhir. Sekarang kita akan mempelajari terkait dengan mufrad dan jamak. Nah, jadi di sini ada istilah mufrad wal jam'u ya. Ada istilah mufrad dan jamak. Apa itu mufrad? Mufrad itu adalah yang mana menunjukkan bahwasanya kosakata tersebut berjumlah tunggal. Nah, itu adalah artinya daripada mufrad. Ya, mufrad itu berarti yang menunjukkan bahwasanya kosakata tersebut itu bersifat tunggal. Itu arti daripada mufrad ya. Nah, selanjutnya adapun jamak ya, jamak itu ialah yang mana menunjukkan bahwasanya kosakata tersebut memiliki jumlah yang banyak ya, ataupun di atas 2. Ya, jadi memiliki jumlah yang banyak, ataupun dalam bahasa Arab itu ya dia memiliki nominal di atas 2. Nah, jadi misalnya di sini ada faslun. Faslun itu artinya kelas. Nah, kalau misalnya di sini jamaknya itu fusulun, itu artinya beberapa kelas. Nah, seperti itu Bu ya. Sohnun artinya piring.
Suhunun artinya beberapa piring. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu antara mufrad dan jamak. Sebenarnya ada lagi selain daripada istilah mufrad dan jamak ini. Nah, selain daripada istilah mufrad dan jamak, itu ada yang namanya musanna, ya. Musanna itu yang mana dia menunjukkan bahwasanya kosakata tersebut itu berjumlah dua. Ya, jadi bagaimana yang menunjukkan kosakata tersebut itu berjumlah dua, kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini musanna itu cukup, ya, rumusannya itu cukup ditambahkan alif dan nun ya pada kosakata mufradnya. Contohnya di sini faslun, ya, faslun ditambah alif dan nun itu menjadi faslani. Nah, gitu ya. Jadi cukup ditambahkan alif dan nun dari kosakata aslinya atau kosakata mufradnya, ya. Faslani. Seperti ini. Nah, contoh juga yang lain di sini ada misalnya jaibun. Nah, itu menjadi jaibani. Ya, jaibani. Nah, itu cukup ditambahkan alif dan nun. Coba kalau misalnya sohnun, musannanya apa, Bu? Sohnani. Betul, sohnani. Kalau tolibun, Tolibani. tolibani. Kalau risalatun, Risalatani. risalatani. Kalau misalnya di sini khoritotun, Khoritotani. khoritotani. Jaridatun, Jaridatani. nah gitu ya. Jadi cukup ditambah alif dan nun. Nah, adapun untuk jamak ini dia dibagi menjadi tiga pembagian, ya, dibagi menjadi tiga pembagian. Jadi di sini ada yang namanya yaitu macam-macam daripada jamak, macam-macam jamak. Nah, macam-macam jamak ini dia dibagi menjadi tiga. Ada yang pertama itu adalah jamak taksir namanya, ya, jamak taksir. Jamak taksir ini artinya ia jamak yang tidak jamak yang tidak beraturan. Jamak yang tidak jamak yang tidak beraturan dan juga dia harus menggunakan hafalan, harus dihafal. Ya, seperti itu. Karena dia gak beraturan ya bentuknya, kadang seperti ini, kadang seperti itu bentuknya. Nah, selanjutnya di situ, nah jamak taksir ini biasanya tergolong dia ada, ya, terkadang juga ada untuk muzakar, ada juga untuk muannas. Nah, contohnya di sini yaitu faslun, jamak taksirnya, jamaknya fusulun. Nah, ini dia tergolong yaitu termasuk jamak taksir. Ya kan ya. Jadi kadang ada yang bentuknya seperti fusulun, ada yang bentuknya seperti tulabun, ya kan ya. Ada yang bentuknya seperti itu, ya. Seperti itu. Ada yang bentuknya seperti misalnya kutubun, ya. Nah, jadi bentuknya itu ya tidak teratur ya, kadang seperti ini, kadang seperti itu. Dan itu harus dia menggunakan hafalan ya untuk bisa mengetahuinya. Kayak gitu. Nah, adapun yang kedua itu dia jamak muzakkar salim. Bagaimana jamak muzakkar salim ini itu identik dengan ujungnya itu waw dan nun, ya, waw dan nun. Contohnya di sini muslimuna, mu'minuna, sholihuna. Nah, ini kan ujungnya waw dan nun semua, Bu, ya. Maka dia dinamakan jamak muzakkar salim. Nah, kalau misalnya itu bertemu dengan huruf jar,
maka dia menjadi ya dan nun kalau bertemu huruf jar. Nah, misalnya muslimuna bertemu dengan bi. Jadi misalnya bil muslimina. Nah, mu'minuna bertemu dengan bi. Jadi bi mu'minina. Solihuna bertemu dengan bi. Jadi bis solihina. Nah, jadi kalau misalnya bertemu dengan huruf jar, maka dia menjadi ya dan nun. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah yang dinamai dengan jamak salah. Jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu yang mana pada ujungnya itu alif dan ta. Ya, alif dan tak biasa. Tak biasanya ini dikhususkan yaitu untuk kosakata muannas. Jadi kalau misalnya jamak taksir itu bisa untuk muzakkar, bisa muannas, jamak muzakkar salim ya karena namanya juga muzakkar. Nah, itu ya khusus untuk muzakkar. Nah, adapun jamak muannas salim dia khusus untuk muannas. Nah, contohnya kayak ini nih. Ya, ujungnya alif dan tak biasa. Muslimatun, mukminatun. Nah, kan ya, dia itu alif dan tak biasa seperti itu. Kok gini, Bu? Nah, gitu ya. Terus solihatun. Ya, biasanya ini tertera untuk yaitu kosakata muannas. Ya. Nah, seperti itu. Baik, bisa dipahami Bu sampai sini Insya untuk Allah Ustaz. macam-macam macam-macam jamak secara garis besar. Insya Allah bisa. Insya Allah Ustaz. Nah, Paham. habis itu juga di sini itu Bu. Ini saya ini dulu ya, screenshot dulu. Nih. Nah, ya. Oh, Ibu Nur Halimah sudah ujian belum? Sudah Ustaz. Udah ya. Alhamdulillah. Bentar, Bu ya. Nah, habis itu juga, nah di sini, tadi kan saya bilang bahwasanya jamak taksir itu bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas, ya kan ya. Nah, habis itu juga di sini ternyata untuk yang bagian jamak taksir, ya untuk yang muannas, maaf untuk muannas, dia ada yang memiliki dua bentuk jamak, artinya dia bisa apa namanya? Bisa berbentuk jamak muannas salim, bisa berbentuk jamak taksir. Contohnya adalah risalatun. Risalatun itu dia memiliki dua bentuk jamak. Yang pertama rosailu bisa atau jamak taksirnya yaitu risalatun. Ya, risalatun. Nah, seperti itu Bu ya. Risalatun. Nah, seperti itu. Risalatun. Habis itu juga khoritotun, dia juga memiliki yaitu apa namanya dua bentuk jamak. Ya, ini selain khoro itu dia menjadi khoritotun. Ya, khoritotun. Tapi memang lebih lebih sering digunakan yang khoro itu. Tapi secara kaidah dia memiliki dua bentuk jamak.
Ya, jadi bisa khoritatun, bisa khoro itu. Ya, nah seperti itu. Kalau misalnya jaridatun, bentar, Bu. Nah, kalau misalnya untuk jaridatun, dia hanya memiliki jamak yaitu jaro idu saja. Nah, jadi dia hanya memiliki jamak yang jamak taksir saja tanpa untuk jamak yang muannas salim. Ya, seperti itu. Nah, ini ada kesalahan, Bu ya. Kalau misalnya di buku itu kan dia pakai domatain ya. Lihat tuh. Rosa ilun. Koro itun, jaro idun. Nah, itu sebenarnya dia menggunakan domah biasa ya. Menggunakan domah biasa. Jadi di sini harusnya rosa ilu. Jadi yang bentuknya seperti ini ya, yang bentuknya seperti ini, rosa ilu, koro itu, jaro idu. Nah, itu dia menggunakan domah biasa gitu ya. Nah, seperti halnya madrosatun, dia hanya memiliki jamak taksir saja, madarisu. Madarisu. Ya, gitu ya. Seperti nafizatun, dia juga memiliki jamak taksir saja, nawafizu. Nawafizu. Nah, kalau maidatun, dia memiliki jamak taksir dan jamak muannas salim. Saya screenshot dulu ya yang ini. Jadi yang saya tulis di sampingnya itu ada jamak taksir ada jamak muannas salimnya juga ya. Untuk yang kosakata muannas berarti dia punya dua bentuk jamak. Tapi yang tidak saya tulis berarti dia hanya punya satu bentuk saja. Ya, kayak gitu. Kalau yang tidak saya tulis berarti dia punya satu bentuk saja. Nah, ini yang terakhir itu yang punya dua bentuk itu maidatun ya. Maidatun itu artinya apa, Bu? Meja makan ya. Bisa meja makan, bisa hidangan. Tidak. Ya kan ya? Bisa hidangan. Kalau kayak misalnya surah Al-Maidah, Bu ya. Ya kan? Artinya kan hidangan. Nah, jadi di sini maidatun itu dia memiliki dua bentuk jamak, ya. Kayak gitu. Meskipun secara mayoritas itu dia untuk yang untuk yang kosakata muannas secara mayoritas dia memiliki jamak yang jamak muannas salim ya secara bentuknya, tapi ada beberapa yang mana dia memiliki dua bentuk jamak yaitu jamak muannas salim dan jamak taksir, dan juga ada beberapa sebagian kecil dia memiliki bentuk jamak taksir saja tanpa jamak muannas salim, seperti halnya tadi madrasatun, madarisu, nafidatun, nawafizu, ya, fakihatun, fawakihu. Nah, seperti itu. Jaridatun, jaro idu. Nah, seperti itu, Bu ya. Untuk yang yang muannas ya. Jadi yang muannas itu sebagian dia secara umumnya dia hanya memiliki jamak muannas salim bentuk jamaknya, tapi sebagian dari mereka ya ada yang memiliki dua bentuk jamak muannas salim dan jamak taksir, dan juga ada yang jamak taksir saja. Gitu ya. Baik, kita coba ya lihat-lihat ya. Yang kosakata yang tidak kita ketahui baru kita tulis artinya. Faslun artinya apa, Bu? Kelas. Kelas. Ya. Sohnun, Piring. piring. Jaibun, Jaibun. Apa ini? Baju. saku ya. Oh, saku. Ya. Ya. Berarti kalau juyubun artinya apa? Banyak saku.
apanya? Beberapa saku, Oh, beberapa bahasanya gitu saku. ya. Beberapa saku. Beberapa saku. Dia kan bintang. Habis itu risalat tolibun udah ya. Risalatun artinya Oh ya, kasih Surat. Iya, siapa surat. Kalau rosailu Beberapa surat. beberapa surat. Bilangin ya. Khoritotun artinya Horitotun tuh apa, dinding ya? peta ya, peta. Oh, peta. Salah. Itu nih Kalau dinding. khoro itu artinya Beberapa peta. jaridatun artinya Jaridatun apa ya? Jaridatun koran ya. koran. Kalau misalnya jaroidu Beberapa koran. terus muslimun pasti tahu ya, mukminun tahu, solihun tahu, kafirun tahu, maktabun Meja. meja atau kantor bisa. Manzilun Manzilun. Manzilun. Lupa. rumah ya. Oh iya, rumah. Jadi manzilun itu sinonim daripada baitun ya, rumah. Oh, Kalau manzilun. manazilu artinya Beberapa rumah. beberapa rumah. Yang ini ya apa namanya, diganti jadi domah biasa. Jadi rosailu bukan rosailun. Rosailu seperti halnya ini nih bentuknya maka, tibu, mana, zilu, madarisu. Nah, ini satu bentuk semua ya. Jaro, Oh iya, isu, Ustaz. koro, Rasain. itu. Ya, Jaro. jadi nanti Ibu belajar di akhir level 2 ya, di akhir level 2 itu dia mamnu minas sorfi, yaitu di mana apa namanya, macam-macam daripada kosakata yang dilarang untuk tanwin. Ya, dilarang untuk mematain kayak gitu. Nah, ini salah satunya yang bentuknya seperti ini. Jadi kalau Ibu menemukan bentuknya seperti ini, maka tibu, mana, zilu, madarisu, jaro, idu. Nah, yang bentuknya seperti ini itu dia dilarang tanwin, ya. Oh iya. Tapi nanti belajarnya di akhir level 2 ya. Selanjutnya madrasatun tahu ya? Sekolah ya. Ya, sekolah. Nah, nafizatun artinya Jendela. maidatun artinya Hidangan atau apa tadi? Meja makan ya. Makan. Fakihatun artinya Buah. buah. Ya, miftahun artinya Kunci ya. kunci, betul. Ya. Habis itu usfurun artinya Usfurun, burung pipit. ya burung pipit ya. Jangan lupa. Itu ya. Nah, ini kalau ini di bawahnya udah tahu ya. Tilmizun, murid, muslimatun, seorang muslimah, mukminatun, seorang mukminah, solihatun, orang solih perempuan, dan kafiratun, orang kafir perempuan. Ya. Nah, ini juga bentuknya yang seperti ini juga dia dilarang untuk tanwin ya. Kayak misalnya tuh di atas mafatihu ya. Nah, yang bentuknya seperti itu mafatihu, asofiru ya. Dia sebenarnya mirip ya kayak nawafizu, madarisu, tapi dia bedanya satu. Sebelum huruf terakhirnya ada ya-nya. Ya, mafatihu, asofiru. Nah, jadi dia itu sebelum huruf terakhirnya ada ya-nya ya. Itu aja. Nah, jadi dua bentuk ini itu salah satu daripada kosakata yang dilarang untuk tanwin ya.
Ini tadi udah kita bahas ya. Nah, terus nih ada Madinatun ya, yang belum kita bahas tadi. Madinatun tuh artinya kok kota. Nah, jamak daripada Madinatun ada yang tahu di sini? Jamaknya Madinatun. Madinah. bukan ya, Mudunun. Ini juga jamak Oh, taksir ya. Oh, jamak taksir ya, iya. Mudunun. Mudunun. Nah, jadi kalau jamak taksir harus dihafal ya, dia pengecualian, nggak ada kaidahnya. Mudunun. Habis itu mazro'atun artinya sawah atau ladang. Ada yang tahu jamaknya apa? Jamaknya itu adalah mazari'u ya, ini jamak taksir juga. Mazari'u. Mazari'u. Hukulun ini kan artinya beberapa kebun ya. Kalau misalnya kebun aja nih tanpa beberapa. Itu bahasa Arabnya apa? Hukulun. Hukul apa ya? Hukul Haqqulun. hukulun. Haklun. Oh, haklun. Jadi mufradnya itu haqq. Haqqulun ya. Untuk Haqqulun. mufradnya haqlun. Nah, habis itu ada masnaun. Masnaun itu pabrik. Kalau jamaknya apa? Jamaknya itu kayak mazari'u, yaitu masoni'u. Masoni'u. Masoni'u itu artinya beberapa pabrik. Habis itu ada rofun. Rofun itu rak. Nah, kalau beberapa rak itu bahasa Arabnya rufufun ya. Rufufun. Kayak hukulun ya, kayak hukulun bentuknya sama. Rufufun gitu ya. Nah, seperti ini. Ini yang tadi belum dibahas ya dan juga memang belum ada di atas juga kosakatanya. Jadi ada madinatun, mudunun, mazra'atun, mazari'u, haqlun, hukulun, masna'un, masani'u, rofun, ma'rufufun. Ya, rufufun, rofun artinya rak ya. Masna'un artinya pabrik, haqlun artinya kebun, mazra'atun artinya sawah, dan madinatun artinya kota. Baik. Nah, saya screenshot ya. Nah, coba nih kita terjemahkan bareng-bareng Bu ya. Madrasati fil madinati. Dalam kurung fil qaryati. Apa nih artinya? Sekolah saya Ya, di di kota. kota. Berada di dalam berada di dalam kota. kota. Tetapi juga mungkin ya bisa jadi berada di dalam desa. Di dalam desa. Jadi qaryah itu artinya apa? Desa. 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 Fil madinati madarisu kabirotun. Artinya apa? Di dalam kota Kota terdapat banyak sekolah. beberapa sekolah Beberapa yang besar. Beberapa ya, sekolah yang terdapat beberapa sekolah yang besar ya, atau ya terdapat sekolah-sekolah yang besar bisa. Terus wafil qaryati madarisu shaghiratun artinya Dan di desa ada sekolah-sekolah yang kecil. Sekolah-sekolah yang kecil. Aina madrasatuka? Di Di mana mana sekolah? sekolahmu? Madrasati fil madinati. sekolah. Saya di dalam kota. Apa di Al kota? madrasatuka kabiratun? Apakah Apakah sekolahmu besar? Habis itu laka darsul insya'i.
artinya apa nih? Nah, Apa yang Nah, insya itu artinya karangan ya. Karangan. Jadi kamu memiliki pelajaran karangan, maksudnya karangan bahasa Arab ya. Jadi dalam bahasa Arab darsu itu itu, pelajaran ya? Darsu pelajaran ya, Ustaz? iya, darsu itu pelajaran atau mata pelajaran ya. Pelajaran al-insya artinya karangan. Dalam kurung karangan bahasa Arab ya. Jadi kalau di pondok-pondok pesantren Ibu kayak Gontor yang apa pesantrennya itu benar-benar utamanya untuk belajar bahasa. Nah, itu setiap minggunya diwajibkan membuat karangan pakai bahasa Arab ya. Kayak gitu. Jadi menceritakan apa keseharian pakai bahasa Arab atau misalnya apa namanya Yaumul Utlati hari libur. Nah, hari libur itu ngapain aja tapi ditulisnya pakai bahasa Arab kayak gitu. Tapi kalau untuk bisa menulis karangan bahasa Arab ini kita harus bermodalkan kosakata yang banyak ya. Kosakata yang banyak. Kalau di Gontor itu minimal ya benar-benar orang itu dikatakan memiliki hafalan kosakata yang banyak itu minimal 500 kosakata. Jadi Masya kalau Allah. pengen ngomong lancar itu minimal hafal 500 kosakata. Kayak gitu. Kalau masih di bawah 500 itu belum dijamin ya lancar ya Oh, untuk buat karangan sama untuk ngomong. itu ngapainnya gimana, Ustaz? Ya tiap hari Bu, tiap hari tiga, 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 tiga. Nah, Oh, jadi 1 bulan 90 kosakata dan itu rutin. hmm, Hmm. Ya itu takaran iya, iya. minimal ya. Kalau orang yang lebih rajin misalnya sehari 7, 7, 7, 7 ya itu lebih cepat. Nah, Oh, jadi iya, iya, setidaknya iya. dalam 6 bulan itu udah 500 kosakata gitu. Karena rutin Hmm, juga nggak pernah hampir apa ya nggak pernah kan di sana udah sistem ya. Jadi nggak bakal bisa absen gitu nggak pernah bolong. Dan kosakata itu ya misalnya 3 kosakata itu yang dihafal itu apa ditulis di depan lemari. Jadi di depan lemari itu ada kolom kosakata kosong. Nah, itu dilapisi oleh apa? Dilapisi oleh solasi ya. Nah, terus kalau dilapisi oleh solasi itu kita bisa tulis dengan spidol yang non permanen ya. Nanti kalau besoknya kosakata baru, kosakatanya dihapus. Jadi setiap kali oh, kita buka lemari itu, ya sebelum buka lemari kita melihat kosakata baru, makanya hafalnya kuat gitu kan. Karena iya, setiap iya, iya, setiap dari pagi sampai malam kita lihat terus tuh kosakata itu kan. 3 kosakata iya, iya, baru iya. itu lihat terus depan lemari. Ini dan itu distorkan juga. Hmm, Oh, iya, iya, iya. Harus dicoba ya, Ustaz ya, boleh sama ya. ibu-ibu di rumah. Jadi kalau ibu pengen mudah ya termasuk ngafal kosakata ya per hari 3 aja. Coba di depan lemari ya tempel ya kalau misalnya nggak bisa beli papan tulis kecil ya. Ini aja kertas kosong HVS kosong ya. Dibikin tabel kosakata bahasa Arab terus sampingnya artinya ditempel pakai solasi ya full. Nah, Iya. habis itu tiap hari ditulis kosakata baru 3 gitu kan. Yang pertama sohnun piring, kedua faslun kelas, ketiga misalnya madrasatun sekolah. Nah, udah biarin aja tuh jangan sampai diganti sampai seharian full. Nanti kalau misalnya hari besoknya ternyata udah di luar kepala 3 ini baru boleh ganti gitu. Hmm, iya, iya, iya. Caranya gitu. Kalau di Gontor ya bisa diikuti. Iya, Mm, Bismillah Ustaz nanti dicoba, insya Allah. Iya. Dan di Gontor kan sistemnya asrama ya. Asramanya kan dipisah-pisah. Jadi ada asrama untuk santri baru, asrama yang untuk santri lama dari santri lamanya itu ada yang kelas MTS, terus ada yang santri lamanya kelas 1 SMA karena kelas 2 SMA-nya itu udah jadi pengurus asrama, nah kelas 3 SMA-nya udah jadi pengurus pondok kayak gitu, yang ngurusin satu pondok maksudnya kayak gitu.
Nah, jadi apa namanya, dan kosakatanya dipisah-pisah ya, dibedakan. Jadi untuk santri baru kosakatanya ini, nanti untuk santri lama yang versi MTS dia beda lagi kosakatanya. Ya, nggak mungkin disamakan dengan santri baru ya. Kayak gitu. Iya, iya. Dan juga yang SMA dia kosakatanya dibedakan lagi dengan yang MTS ataupun santri lama MTS ataupun yang santri baru itu dibedain lagi. Kayak gitu. Jadi berkembang ya. Jadi nggak itu-itu aja maksudnya. Iya, Ustaz. Dan selanjutnya di sini ada anta alimun. Alimun itu artinya itu ya orang yang berilmu ya. Alimun orang yang berilmu atau orang pintar juga bisa. Laka ulumun katsirotun artinya kamu Dia memiliki mempunyai Ilmu yang ilmu nah, yang laka kamu banyak. mempunyai Maka kamu Banyak. mempunyai banyak Il- ilmu. ya ilmu yang Oh, ilmu yang yang banyak. banyak. Nah, ulumun itu jamak dari ilmu. Alimun. ilmun. Oh, ilmun. Mm-mm. Jadi ulumun itu jamak dari ilmun. Mm-mm. Fi insya'i khotoun artinya Di dalam Karangan. karanganku karanganku terdapat khotoun apa? Foto. kesalahan. Oh, itu kesalahan. Mm-mm. Nih. Ana jahilun ya saya jahil ya. Terus li ulumun qalilatun artinya Ilmu. saya mempunyai ilmu Saya mempunyai ilmu yang sedikit. sedikit. Ya, qalilatun sedikit. Kasiratun banyak. Kam khotoan laka fil imla'i. Nah, Berapakah kesalahan Yang berapa kesalahan yang kamu miliki dalam Miliki al-imla itu artinya penulisan ya, dalam penulisan Arab ya. Oh, iya. Al-imla itu artinya yaitu dia penulisan Arab. Li sittatu akhtoin fil imla'i artinya Saya memiliki 7 kesalahan, 6 6 kesalahan ya. 6 kesalahan dalam dalam hal penulisan. penulisan. Seperti ini ya. Ini udah di screenshot. Coba kam rok'atan sholatul maghribi artinya berapa rakaat salat maghrib? berapa rakaat sholat maghrib? Sholatul maghribi salatu roka'atin. Salat maghrib berapa Rakaat. Terdapat 3 Terdapat rakaat. Madza fil mazari'i wal hukuli artinya Di mana mazhar. apa yang berada di dalam Apa yang berada rumah dan kebun, apa yang berada di dalam sawah-sawah dan sawah. kebun-kebun ya, Kebun-kebun. sawah-sawah dan kebun-kebun fil mazari'i wal hukuli asofiru katsiratun artinya Di sawah dan kebun terdapat terdapat banyak burung pipit. banyak? di sawah-sawah dan kebun-kebun terdapat yaitu burung-burung pipit yang banyak ya. Mada itu apa ya? Mada 'ala raffi wal ma'idati Apa yang ada di atas rak dan rak meja dan makan?
meja makan, ala rofi wal maidati asyaratu suhunin. Di Di atas rak dan meja makan terdapat terdapat 10 piring. 10 Nah, piring. betul. Kam jaridatan wa risalatan alal maktabi. Berapa jaridah? Jaridah. Apa ya jaridah? Koran. Berapa Oh iya, koran berapa koran dan surat di atas meja yang berada di atas yang meja? berada di atas meja? Di atas. Alaihi arba'u jaro. Ini jaro ida ya sebenarnya, tapi nanti ibu belajar nanti. Jaro ida wa khamsu rosaila, artinya Di Ada atas meja terdapat 4 koran dan 5 surat. 4 koran dan 5 Surat. surat. Habis itu hal fawakihu katsiratun fil masna'i. Apakah buah ya? Apakah terdapat banyak buah. Buah. apakah buah yang terdapat banyak buah-buah yang banyak ya di dalam Pabrik. masna'i? Apa ya, di masna'i? dalam pabrik. Oh, di dalam pabrik. Na'am fawakihu katsiratun fihi. Ya, Benar. Betul. Di Terdapat sana terdapat banyak buah. Ya, terdapat banyak buah di dalamnya, fihi di dalamnya gitu ya. Opininya di dalam. Masna'i itu pabrik ya. Mas. Nah, Nah, sudah ya. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. kita lanjut minggu depan untuk bab selanjutnya. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah ya. Baik. Nah, yang cara tadi bisa diikuti Bu ya. Ya bagusnya kalau untuk awal-awal belajar bahasa Arab, ngafal kosakata juga Bu, jangan materi aja maksudnya. Oh iya, Ya, insya Allah Ustaz. meskipun dari saya nggak ada pengewajiban sebagainya, tapi coba inisiatif ya, dihafal gitu. Minimal yang ada di buku bisa dikuasai ya, yang ada di buku. Minimal yang ada kosakata yang di buku semuanya itu coba dilihat-lihat lagi. Nah, yang belum hafal ditulis di depan lemari ya, di atas kertas yang dilapisi isolasi gitu. Tapi Baik, dilapisi Ustaz. isolasi dulu ya. Jangan kertas langsung, maksudnya biar bisa dihapus ya, bisa. Nanti hapusnya bisa pakai tisu kalau nggak ada penghapus papan tulis. Oh iya, insya Allah Ustaz. ya Ustaz. Ya, baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan belajar dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma qad istauda'naka qad istauda'naka ma'allamtanahu ma'alamtanahu fardudhu ilaina fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi inda hajatina ilaihi wala tunsina anhu wala tunsina anhu ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.